Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di Dapur Alpia YouTube channel. Dari dulu greget banget pengen jualan kue yang satu ini. Rasanya enak, buatnya mudah, bahan-bahannya super ekonomis. Pas banget dijadikan ide jualan atau untuk acara-acara keluarga di rumah. Rasanya juga sangat enak, lembut, manis, dan gurih. Cukup gunakan 2 butir telur saja, hasilnya empuk dan lembut banget. Yang mau tahu silahkan simak videonya sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita ke bahan pertama. Sediakan 1 butir kelapa ukuran sedang cenderung kecil ya teman-teman. Ini kurang lebih saya parut dan saya ambil putihnya saja. Setelah diparut menjadi 200 gram. Untuk langkah berikutnya saya pindahkan ke dalam loyang, saya tambahkan secukupnya garam, saya aduk-aduk supaya tercampur rata. Dan saya tambahkan tepung maizena 1-2 sendok makan. Tapi jangan banyak-banyak juga ya teman-teman, ini gunanya supaya nantinya rekat dan kokoh ketika ditempelkan di cetakan, tidak mudah ambyar. Aduk-aduk sampai tercampur rata juga. Untuk selanjutnya, kelapa parut yang sudah dicampur tepung maizena dan garam tadi ini saya kukus kurang lebih sekitar 10 menit supaya nanti hasil kuenya tidak cepat basi. Kemudian jika sudah matang kita angkat dan kita dinginkan. Jika sudah tidak ada uap panasnya lagi, kemudian kita siapkan cetakan. Untuk cetakan teman-teman tidak harus sama yang saya pakai ya, boleh gunakan cetakan apa saja. Tapi sebelumnya ini cetakan kita olesi dulu dengan minyak goreng, tapi jangan terlalu tebal juga, tipis-tipis saja. Kemudian kita masukkan kelapa parut yang sudah dikukus tadi secukupnya, tapi jangan terlalu tipis juga. Ini saya masukkan. Kemudian setelah masuk, ini saya tekan-tekan menggunakan jari supaya lebih rapi ya kelapanya di dasar cetakan seperti ini. Lakukan seperti itu sampai kelapa parutnya habis dimasukkan ke dalam cetakan. Dan jangan lupa teman-teman jaga kebersihan tangannya, dan ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Ini saya rekatkan seperti ini sampai dengan rapi dan sampai dengan selesai. Kemudian langkah berikutnya sediakan 200 ml air. Masukkan 65 ml santan cair atau santan kental instan, lalu aduk merata sampai benar-benar tercampur bersama air yang sudah disediakan tadi. Lalu ini sisihkan dulu. Selanjutnya ambil mangkok adonan, kita masukkan 200 gram gula pasir, 2 butir telur utuh ukuran sedang, 1 sendok teh SP atau TBM, masukkan ke dalam mangkok adonan juga. Setelah itu jangan lupa campurkan garam. Jika perlu teman-teman gunakan vanili cair atau bubuk, karena tidak ada saya lewatkan. Selanjutnya saya mixer bahan-bahan yang sudah masuk ini. Saya mixer kurang lebih sekitar 5-7 menit sampai kental putih dan berjejak atau mengembang seperti yang terlihat di video seperti ini. Jika sudah sekitar 5-7 menit, ini mixernya saya matikan dulu. Kemudian ambil santan yang sudah disiapkan tadi. Nah, kemudian ini mixernya saya nyalakan lagi dengan kecepatan paling rendah dan masukkan santan sedikit demi sedikit supaya tidak berhamburan keluar. Sambil terus di mixer, santannya dimasukkan semuanya sampai habis. Jika sudah tercampur rata dan dimixer dengan kecepatan rendah seperti ini, kemudian saya matikan lagi. Untuk selanjutnya saya masukkan 250 gram tepung terigu. Masukkan sambil diayak sedikit demi sedikit. Dari 250 gram tepung terigu, ini saya masukkan seperti ini sambil disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Ayak terus sampai mencapai 250 gram, dimasukkan ke dalam mangkok adonan. Lanjut, jika sudah masukkan soda kue atau baking powder kurang lebih 1/4 sendok teh.
Jika tidak ada boleh dilewatkan, karena tidak pakai pun tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini untuk mendapatkan tekstur yang lebih berongga, saya gunakan baking soda atau baking powder. Tapi jika ingin teman-teman tekstur bolunya lebih lembut, boleh tidak gunakan baking soda atau soda kuenya. Kemudian ini di mixer dengan kecepatan sedang saja sampai tercampur rata untuk tepung terigunya, sambil kita rapikan bagian sisi-sisinya seperti ini. Kemudian matikan lagi mixernya, lalu aduk seperti ini dengan spatula untuk memastikan adonan supaya tidak ada yang mengendap di bawah mangkok adonan. Lanjut adonannya, ini saya bagi menjadi 3 bagian sama rata. Seperti ini saya masukkan ke dalam mangkok ukuran sedang. 1 bagian warna hijau atau pasta pandan juga boleh, atau pewarna hijau muda ya teman-teman. Kemudian warna pink atau warna merah muda, atau pakai pasta strawberry juga boleh. Dan warna ketiga ini saya gunakan warna kuning tua. Aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian siapkan cetakan yang sudah diisi kelapa parut tadi. Ini saya masukkan dari 3 warna ini masing-masing sebanyak 1 sendok makan, seperti yang terlihat di video, jadi saling bergantian. Jika 1 sendok makan belum terisi cetakannya, kemudian boleh diulangi lagi dengan warna yang sama di atas warna yang sama sampai mencapai 3/4 dari cetakannya. Jangan sampai kepenuhan juga ya teman-teman. Jika teman-teman ingin lebih rapi lagi, boleh gunakan plastik segitiga ya, tapi menurut saya itu lebih boros dan lebih lama lagi untuk waktunya. Jadi supaya lebih simpel dan lebih cepat, ini saya lakukan 1 sendok demi 1 sendok dari 3 warna kita masukkan sampai mencapai 3/4-nya. Jika 1 sendok belum cukup, boleh diulangi lagi secukupnya sampai mencapai 3/4 dari cetakan. Lakukan sampai dengan selesai. Lanjut kita kukus, dan ini kukusannya sebelumnya sudah dididihkan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah masuk ke dalam kukusan, untuk apinya kita set jangan sampai terlalu besar. Gunakan saja api sedang cenderung kecil ya, jadi supaya nanti bolunya atau kuenya tidak terbelah atau tidak rusak. Kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit. Nah, ini sudah matang. Kemudian kita angkat satu persatu dari kukusannya, dan jangan lupa untuk apinya dikecilkan dulu. Nah, ini dia hasil akhirnya kue putu ayu pelangi. Keluarkan dari cetakannya, ini dia cantik banget. Selain itu aromanya wangi banget, dan untuk kelapanya tebal banget, jadi pasti rasanya enak. Tekstur bolunya juga tidak bantat, ini sangat pas resepnya. Selain itu juga saya gunakan cetakan yang lebih kecil lagi, cetakan ori atau asli dari putu ayunya ya. Kemudian ini kita bandingkan, ini 1 cetakan besar dan 1 cetakan yang kecil. Yang besar bisa kita jual sekitar 2.500 per 1 bijinya, atau sesuaikan dengan pasar masing-masing. Nah, yang satu ini, yang kecil ini bisa kita jual 1.000-an. Selain itu juga resep ini bisa dijadikan untuk acara-acara keluarga di rumah, atau untuk cemilan sehari-hari juga boleh. Rasanya enak, buatnya mudah, bahannya sangat ekonomis. Oke teman-teman, itu dia tadi resep cara buat kue putu ayu. Saya gunakan 3 warna atau kue putu ayu pelangi. Yang tertarik dengan resepnya silahkan dicoba. Jika dirasa bermanfaat, teman-teman boleh save dan share ya. Buat sahabat Dapur Alpiah, terima kasih sudah menonton, dan yang baru gabung selamat datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.